banyak yang menyangka bahwa pada saat itu Rian membunuh itu untuk mengambil harta korban-korbannya. Ternyata setelah saya dalemin tidak sedangkal itu alasan dia membunuh. 2007-2008 yang pembunuhan di Jombang itu 1 tahun baru ketahuan. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka dengan Cak Ruf. Pada pagi hari ini cukup cerah meski agak mendung-mendung dikit. Ya. Saya kedatangan tamu spesial, konco wartawan guys. Konco wartawan, kebetulan dianya ini sekarang lagi di harian Diswe ya. Ya. Saya perkenalkan, inilah Cak Nur Arif Prasetyo. Kenapa saya panggil Cak Arif? Saya panggilannya Arif biasanya karena dia wartawan yang penuh inovasi guys. Karena saya tentu mengundang narasumber yang punya motivasi inovasi ya. Cak Arif ini selain wartawan, dia juga penulis buku. Jadi dia wartawan yang penulis buku. Dan buku yang ditulis adalah ini cukup fenomenal sebenarnya, yaitu Rian. Mungkin Anda pernah dengar Rian. Transformasi Sang Jagal Jombang, ini bukunya guys. Menarik kan? Nanti kita bicara soal Mas Arif, latar belakang, juga apa sih isi buku dari Rian. Mari kita perkenalkan dulu. Monggo Cak Arif. Ya. Jangan perkenalkan diri. Tapi sebelumnya kita lepas dulu ya. Oh iya. Oke. Santai saja. Ngene kan ketok ganteng nih sampean, ha? Ya rada ganteng titik. Iya. Oke, Rif. You ceritakan soal latar belakang, mengapa sampai terdampar di kewartawanan, dunia wartawan, dan latar belakang Anda menulis buku juga. Mengapa tertarik menulis buku soal Rian? Saya jadi wartawan itu mulai 99. 99 ya. Dan kebetulan sejak itu ada Kuliah di mana? Alumni mana? Stikosa AWS. Oh, Stikosa AWS. Stikosa AWS. Kemudian mulai Tahun dari berapa? Angkatan 92. 92. Oke, lanjut. Mulai 99 sampai sekarang itu saya tidak pernah lepas dari desk kriminal hukum. Jadi mungkin karena casing saya kayak begini, jadi mungkin lebih populis. Casing kriminal. Ya. Jadi mungkin lebih populis pada dunia kriminal. Oke. Dibandingkan dengan dunia entertain, misal begitu. Ekonomi. Sampean tidak mungkin kebayang kan kalau saya harus wawancara dengan semisal Raisa kan tidak mungkin. Iya. Jadi saya lebih mungkin redaktur saya pada saat itu lebih memilih Arif itu cocok kanggo wawancara dengan pelaku pembunuhan. Kali pertama masuk media apa, Cak Arif? Saya memorandum. Memorandum. Memorandum mulai 99 sampai 14 Agustus 2020. Kemudian sekarang mulai 14 Agustus itu saya gabung di Diswe. Ya, medianya yang didirikan Pak Dahlan Iskan itu aja. Ya, mantap. Itu pun di Diswe juga kembali lagi ke kutukan awal pada kriminal hukum. Itu yang ya saya nikmati saja lah kutukan ini sepanjang itu membuat saya bisa berkarya, bisa mencari rezeki. Bagi saya tidak ada masalah lah. Antara desk kriminal, desk hukum, desk politik, desk olahraga itu kan hanya beda materi penyajian saja. Apa sih menariknya menjadi seorang wartawan desk kriminal? Aduh, itu yang susah ya. Yang jelas ada beberapa poin lah yang bisa tak ambil dari yang ada dari desk kriminal itu bahwa apapun yang dilakukan itu kadang atau seringkali kejahatan itu jalan terakhir untuk bertahan. Iya. Walaupun terlepas dari perkembangan sekarang ini kan kejahatan orang berbuat jahat untuk kejahatan lain. Jadi merampok untuk beli sabu, merampok untuk beli minuman keras. Tapi ada beberapa yang
memang benar-benar merampok karena keterdesaan ekonomi, karena macam-macam iya, lah. betul, betul. Dan itu bagaimanapun juga ya bukan alasan pembenar, tapi itu beberapa kali kita temui. Ada beberapa pembunuhan yang memang motifnya secara budaya diakui, dibenarkan. Pembunuhan karena harga diri, karena macam-macam lah, bukan pembunuhan karena motif ekonomi, bukan pembunuhan karena ingin merampok enggak. Tapi ada beberapa pembunuhan yang memang motifnya membela harga diri, membela keluarga, membela nama baik, macam-macam. Misalkan kita dirampok, kemudian kita membawa sajam atau apa, kemudian kita membunuh perampok, itu diskusinya panjang. Iya memang. Ya, cuman masalahnya pertanyaannya kan begini, kita ngapain kemana-mana bawa sajam? Itu kan jadi pertimbangan juga. Nanti kena undang-undang darurat. Undang-undang darurat, undang-undang nomor 12 tahun 51 kan ya macam-macam lah. Jadi sebetulnya untuk ngomong pembelaan diri, menurut saya harus banyak diskusi, walaupun nanti itu dibuktikan di tingkat lanjut. Iya, tingkat pengadilan. Kalau semisal kita membunuh perampok, pakai pesonya perampok, mungkin masuk akal. Oh, masuk akal. Atau kita membunuh perampok dengan batu yang ada di lokasi, mungkin masuk akal. Tapi kalau kita membunuh perampok terus kita bawa peso sendiri, kan bingung juga polisi ini. Ngapain kamu bawa peso kemana-mana? Betul. Jadi itulah banyak belajar ya, sama lah. Saya juga ngomong masalah ini joke aja, kebetulan joke. Jadi ada beberapa teman saya yang lama ngepost di salah satu desk, kemudian ketularan. Ketularan. Ada teman saya yang Mas Woto itu yang sekarang bergelar Kiai Mojo, itu lama ngepost di mistik. Kemudian dia jadi paranormal. Kemudian ada teman-teman yang sekarang duduk di dewan. Itu juga mantan wartawan politik. Mas Mahmud, Mas Imam Syafi'i, terus sama Mas Arif Fatoni, Mas Tony mungkin ya, pernah ada beberapa. Itu karena mereka jadi politikus karena lama ngepost di politik. Dan saya alhamdulillah tidak ketularan itu, walaupun saya puluhan tahun jadi wartawan kriminal, saya tidak masuk ke kriminal. Ya, kita hanya tahu anatominya aja kan, ya, seperti itu. Jadi saya tidak terbawa arus seperti teman-teman yang ngepost di politik. Betul. Karena itu kan kriminal, waktu itu kan desa juga pernah kan 12 tahun lebih ya. Cuman Saman kan kriminal. Ya, Saman kan pernah pindah ke desa lain. Ya, pernah juga di ekonomi, kemudian juga pernah saya tidak pernah seperti itu. Saya tidak pernah. Pure kriminal. Pure. Umpama pun harus dihitung dari sepanjang karir saya itu ya hanya 4,5 bulan saya tidak di kriminal. Waktu itu ditempatkan di mana? 3,5 bulan di Sidoarjo ketika puncak-puncaknya lumpur lapindo. Oh ya. Kemudian 1 bulan di Mojokerto ketika teman Mojokerto haji. Hanya itu toh. Setelah itu balik ke Surabaya kriminal lagi. Jadi sepanjang sejarah mulai 99 sampai sekarang yang tidak di kriminal hanya ya sekitar 4,5 bulan, 3,5 bulan lah. Itu aja. Tapi memang di deks kriminal memang ada tantangan ya, Cak Arif ya. Mungkin beda dengan deks juga sebetulnya. Semua kan punya tantangan. Bahwa kalau di politik itu harus pintar bermain isu. Kalau di kriminal nyaris 70% karena kuat melek aja. Kuat melek sama jaringan. Hanya itu aja lah sebetulnya. Karena pola kejahatan itu lebih mudah terduga, lebih mudah diprediksi, dan ragamnya tidak terlalu banyak. Hanya sesekali muncul modus baru, hanya sesekali saja. Kalau nggak salah Surabaya mungkin juga ya akhir-akhir ini agak marak dikit juga Sidoarjo sih. Apa itu 365 ya. 365 kan hampir semua ya. Hampir 365 atau 3C lah, ngomong aja 3C, curanmor. Itu kan hampir, ya memang karena kota besar kebutuhannya tinggi ya, habis kena pandemi kali ya. Banyak PHK seperti itu. Banyak PHK, sementara orang-orang, guyonan saya kan begini, kalau tidak ada kejahatan terus istrinya maling itu mau masak apa? Itu aja lah, karena banyak yang ya memang pekerjaannya itu, mau ndak mau seperti itu. Sistem
atau dia sendiri juga belum siap untuk menghidupi dirinya dengan cara yang halal. Itu jadi pilihan bahwa menjadi maling itu pilihan mereka. Tapi walaupun kalau mereka berusaha untuk mencari jalan pekerjaan yang halal kan harusnya juga bisa kan, kalau yang mau berusaha. Bisa, sebetulnya bisa. Bisa. Makanya saya tidak pernah memandang justifikasi ya pelaku-pelaku sepanjang alasannya memang terdesak. Ya, karena memang terdesak. Tapi kalau memang alasannya hanya untuk hura-hura, saya kira tidak patut lah kita menghibah, tidak patut memberi hibah, tidak patut. Oke. Ini yang fenomenal Cak Arif. Anda dan Mas Dos ya, Don Widianto. Widiandono menulis buku Rian, Transformasi Sang Jagal Jombang. Bisa diceritakan sedikit siapa Rian dan latar belakangnya. Nah, sama seperti tadi yang tak materi yang sempat. Ini buku keberapa, Mas? Buku kedua. Buku kedua secara pribadi, buku kedua. Yang buku pertama itu Surabaya Butuh Lokalisasi. 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu. Tapi sebetulnya isinya bukan lokalisasi sebetulnya. Apa? Mapping tempat lokalisasi. Bukan. Di buku itu ada 18 jenis dan modus kejahatan. Jenis dan modus kejahatan. Kenapa saya pilih itu ya? Satu pasukan tetap harus ada satu yang jadi komandan. Dari 14 tulisan itu yang menurut saya anggap patut sebagai komandan ya Surabaya Butuh Lokalisasi. Ada kumpulan tulisan ya istilahnya. Di situ di buku itu ada peredaran miras, pergeseran kampung-kampung narkoba, kemudian trafficking, pembunuhan yang tidak terungkap, macam-macam. Jadi jangan terbayang bahwa Surabaya Butuh Lokalisasi saya pendukung, bukan. Iya, itu adalah salah satu judul dari 14 tulisan di buku itu. Iya. Sama kembali ke buku baru Rian. Sama seperti tadi bahwa Rian tahun 2008 itu sempat mencuat. Itu kasusnya tahun 2008. Dia membunuh 11 orang. 10 diantaranya dikubur di belakang rumah di Jombang. Ya. Tragis. Korban terakhir di Tangerang kalau tidak salah, dimutilasi. Dari situ terungkap. Itu sesama jenis ya? Ini memang penganut sesama jenis. Ya. Cuman dari 11 korban itu hanya 2 yang perempuan, itu pun ibu dan anak. Dan dibunuh bersamaan. Hanya dua orang yang perempuan. Lainnya ya penyimpang pelaku seks, jadi homo. Banyak yang menyangka bahwa pada saat itu Rian membunuh itu untuk mengambil harta korban-korbannya. Banyak yang ngomong begitu. Jadi bahwa Rian membunuh untuk mengincar harta korban-korbannya. Ternyata setelah saya dalemin enggak. Yang melakukan wawancara di Gunung Sindur tidak sedangkal itu alasan dia membunuh, bahwa Rian menganggap bahwa yang dia bunuh adalah orang yang memang layak dibunuh, yang melecehkan dia, yang menghina dia. Jadi kalau masalah ada HP yang diambil, sepeda motor yang diambil atau barang yang diambil, itu semata-mata hanya menghilangkan jejak, hanya menghilangkan bukti saja, mengaburkan penyidikan. Karena memang 2007-2008 yang pembunuhan di Jombang itu 1 tahun baru ketahuan. 1 tahun itu berapa orang yang di Jombang itu? Yang di Jombang 10 orang. 10 orang ya? 10 orang. 1 orang dimutilasi di Bekasi. Nah, dari pembunuhan di Bekasi itulah baru ketahuan bahwa ada 10 korban lagi. Jadi semisal ketika pembunuhan series killer ya, series killer. Kalau yang korban ke-11 tidak dilakukan Rian, selesai. Tidak ada yang tahu bahwa ada 10 mayat di belakang rumahnya. Wow. Itu mungkin ketika Anda wawancara, apa ada latar belakang dari dia psikologi, mungkin waktu kecil dia dilecehkan atau bagaimana sehingga dia punya dendam yang terpendam, sehingga dia diluapkan kepada para korban. Jadi pada posisi masa pertumbuhan
jiwa anak, usia emas 0 sampai 7-8 tahun itu sangat berpengaruh untuk perkembangan. Nah, itu terjadi pada Rian. Oh, gitu ya. Dari beberapa literasi yang saya baca juga dan dikuatkan. Tapi sempat wawancara ibunya kan? Sempat ada. Mungkin. Saya waktu itu bapaknya sudah nggak ada, cuma tinggal ibunya. Saya ibunya sama 2 keponakannya perjalanan ke Bogor. Perjalanan ke Bogor untuk wawancara. Dengan Rian di Gunung Sindur. Jadi posisinya adalah ada hal-hal yang membuat trauma di masa kecilnya Rian. Ini yang penting. Jadi ada ini pembelajaran buat kita semua. Betul. Jadi kita tidak hanya melihat tragedinya, tapi mungkin ada apa yang dibalik itu. Dari buku ini saya ungkap bahwa Rian kecil itu melihat ayahnya selingkuh dengan orang lain dan ibunya selingkuh dengan orang lain. Jadi ayah kandung ya? Ayah kandung. Ibunya juga ibu kandung. Jadi ibu kandung selingkuh dengan orang lain, bapak kandung selingkuh dengan orang lain. Ini membuat pikiran alam bawah sadar Rian mengatakan bahwa hubungan lain jenis laki-laki perempuan itu salah. Ternyata buktinya bapak ibuku juga tetap berkhianat. Yang tertanam ya. Yang tertanam di otaknya. Sampai akhirnya ketika dia seiring dengan perkembangan fisiknya, orientasi seks dia sudah bergeser. Dia anak keberapa, Syarif? Dia anak kedua dari perkawinan kedua kalau tidak salah. Jadi ibunya itu menikah 2 kali. 3 kali. 3 kali. Kalau tidak salah 3 kali. Yang pertama itu ada 1 saudaranya. Kemudian pernikahan kedua itu tidak ada anak. Kemudian pernikahan ketiga ada Rian itu mungkin. Anak kedua berarti. Anak kedua dari pernikahan ketiga kalau ketiga. Ya. Dan dari nama Rian sendiri itu memang sebetulnya ada keinginan dari bapak ibunya untuk punya anak perempuan. Jadi namanya Rian itu cukup unik dan sedikit tidak lazim. Namanya itu Ferry Idam Heniansah. Heni. Heniansah, bukan Hendri, bukan Hendi. Kenapa orang tuanya menginginkan anak perempuan? Ya karena memang anaknya laki-laki sebelumnya. Anak pertamanya laki-laki. Betul, Kemudian sempat kalau tidak salah mereka sempat mengadopsi 1 anak perempuan kalau tidak salah. Jadi Ferry itu ya ejaannya ya FVERY, Ferry sangat itu di bahasa Inggris. Bukan Ferry Fanta. Kalau Ferry Fanta kan kapal yang besar, enggak dia. Ferry-nya ya Ferry sangat. Ferry Heni. Ferry Idam. Idam itu dari kata ngidam. Kemudian kata belakangnya yang sedikit menurut saya sedikit agak janggal, Heni Ansah. Heni Ansah. Jadi harusnya kalau laki-laki ya Hendi ya, betul. Atau Hendri. Ya. Tapi ini Heni. Atau Santoso. Enggak, kalau mau ngomong Heni lah. Heni, Hendri. Betul. Hendri, Hendi. Ini Heni Ansah. Jadi posisinya ya memang sedikit kacau ya. Tapi putusan mati yang dijatuhkan majelis hakim ke Rian ini juga akhirnya membuat Rian penyadaran bahwa apa yang dia lakukan salah, dan pertobatannya menurut saya luar biasa. Gitu ya? Ya, pertobatan dia sangat luar biasa. Upaya-upaya terlepas diterima enggak kan kita enggak tahu, tapi upaya-upaya pertobatan dia sangat luar biasa. Salah satunya adalah puasa kafarat. Puasa kafarat itu kalau di agama Islam kan puasa penebusan dosa, membayar dosa untuk membunuh orang. Itu ada puasa kafarat. Puasa kafarat. Itu lamanya 60 hari. Dan 60 hari 2 bulan. Dia sudah membunuh 11 orang. Berarti dia harusnya puasa 22 bulan. 22 bulan kalau semisal setiap tahun 1 Ramadan tidak boleh berpuasa 1 bulan penuh. Plus 5 hari tasrik yang kita tidak boleh berpuasa. Rian sudah puasa 2 tahun lebih. Tanpa henti. Hanya 1 Ramadan tidak puasa, kemudian 5 hari tasrik tidak puasa. Hanya selama 365 hari dia yang tidak puasa hanya sekitar 35 hari. 30 hari puasa,
30 hari Ramadan, 5 hari tasyrik. 5 hari yang diharamkan puasa. Jadi balik ke soal orang tuanya tadi kan. Itu gimana lanjutannya tadi Pak Arif? Ya akhirnya itu yang jadi penyadaran membentuk dasar Rian. Dia mengakui sendiri ketika sampean wawancara terkait. Ibunya mengakui kalau pernah selingkuh juga. Kalau kalau Rian pernah dikonfirmasi mengapa Anda berbuat seperti ini? Ya dia ngomongnya bahwa dia nyaman. Nyaman dengan laki-laki toh. Sampai dia membunuh. Dia ngomongnya ya biasa. Saya emosi dia meluap mendadak. Jadi, ketika si korban melakukan tindakan atau mengatakan sesuatu yang membuat dia marah, sudah selesai. Itu cukup untuk membunuh. Mungkin bisa dicontohkan ketika korban pertama itu alasannya apa dia sampai? Jadi ada satu dari sekian korban, ada yang dari Jakarta, saya lupa namanya detail, tapi dari Jakarta kemudian diajak ke Jombang, malam diajak ke rumahnya, malamnya bercinta ala laki-laki, ala homo, ala gay, ala cinta sejenis, paginya sudah dibunuh. Alasannya apa? Dia merasa jijik tiba-tiba. Gila. Jijik tiba-tiba. Termasuk ketika yang membunuh korban terakhir kan juga karena si korban terakhir naksir pacarnya. Labil berarti ya. Menurut saya dia ngomong aku begini pun tetap harus setia. Jadi kayak gitu dia. Dan selama wawancara dengan Rian memang karakternya itu muncul bahwa dia aku setia dengan orang walaupun ini di jalan yang salah. Walaupun ini cinta yang salah tapi aku setia. Jadi dalam catatan wawancara Rian memang stabil di satu orang. Konsisten di satu orang. Menjalin hubungan dengan satu orang, berbeda dengan anggota komunitas lain yang mungkin berganti-ganti pasangan sesuka, tidak ada komitmen apa-apa. Tapi Rian membangun komitmen itu, termasuk sampai dengan terakhir pacar terakhirnya Noval. Itu juga berjalan. Membangun berjalan berdasarkan komitmen. Nah, para korban-korban yang dibunuh ini yang mengajak Noval itu juga dibunuh. Enggak. Enggak, Noval enggak. Noval itu ya pacar terakhir sebelum dia membunuh korban terakhir. Korban terakhir itu dibunuh karena si korban terakhir Heri itu naksir sama Noval. Memaksa agar Heri bisa kencan dengan Noval. Rian enggak mau, itu pacarku. Heri memaksa akhirnya dibunuh itu. Tapi sejak kasus yang pertama, apakah dia sudah pacaran dengan si Noval? Oh enggak. Pertama mana? Korban pertama? Enggak. Korban pertama kemudian enggak. Korban pertama sampai 10. Dia beberapa kali jalan bareng dengan beberapa nama lah yang sempat ada beberapa nama artis. Wow. Sempat jalan sama artis. Dan salah satu korbannya itu ada yang finalis MTV. Laki. Itu menariknya kok ada perempuan, ibu dan anak. Kita minum ya. Ibu dan anak itu kejadian yang menurut saya juga cukup aneh, cukup menarik. Jadi dari hasil investigasi kemarin itu, saya baca beberapa buku sebagai pembanding. Memang ada buku sejenis yang sudah diterbitkan. Ada. Ya? Ada satu buku terbitan PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi mengulas buku itu dari hasil BAP, berita acara pemeriksaan saksi dan banyak hal. Dari pemeriksaan otopsi macam-macam ada. Ini dirangkum dalam buku itu. Saya ambil data-data dari sana, data awal kemudian dikonfirmasi lagi, diupdate lagi untuk kekiniannya. Ada yang perempuan ini terpaksa dibunuh karena menggoda Rian. Si ibu ini
mengajak Rian bercinta. Rian menolak. Tapi si ibu ini memaksa hingga akhirnya dibunuh. Ketika Rian membunuh, si ibu tahu kalau si Rian itu suka sesama jenis. Pada saat itu tidak dijelaskan apakah ibunya si korban perempuan ini tahu apa enggak, tapi yang jelas sosok Rian tampan, atletis. Ya, betul. Akhirnya si ibu ini ingin bercinta dengan Rian. Ketika Rian menolak, ibu ini dibunuh. Anaknya yang diajak si ibu ini menangis, akhirnya turut serta dibunuh. Jadi, ibunya jadi bapak. Usia berapa anak? Anaknya pada saat itu usia 6 mungkin. 6-7 tahun lah mungkin. Jadi itu yang dari sekian korban Rian ya hanya 2 yang perempuan, itu pun ibu dan anak. Bukan perempuan dewasa bukan. Betul. Itu menariknya sampai kasus itu terungkap di korban terakhir tuh bagaimana ceritanya? Korban terakhir itu kan dimutilasi yang di Bogor, Bekasi kalau tidak salah ya. Nah, dari situ ketahuan bahwa pelakunya Rian. Pelakunya Rian banyak indikasinya, termasuk dari penggunaan kartu kredit korban, macam-macam. Kemudian posisi HP korban terakhir di apartemennya Rian, macam-macam. Nah, dari pemeriksaan itu ketahuan belakangan 1 tahun terakhir banyak orang yang hilang terakhir bareng Rian. Yang dari Jakarta, dari macam-macam tuh. Anakku hilang setelah pergi dengan Rian, tapi Rian ngakunya saya nggak jadi pergi, saya nggak jadi ketemu, saya nggak jadi macam-macam. Akhirnya itu diperiksa ulang sampai akhirnya pada saat itu kan Rian dari Jakarta terbangkan ke Polda Jatim. Kemudian sempat diperiksa sampai Noval didatangkan dari Jakarta juga untuk membuat Rian buka mulut itu. Mediasi ya. Karena Rian sangat sayang sama Noval pada saat itu. Jadi ketika Noval datang, Rian merasa tenang, akhirnya buka bahwa ada 10 korban di belakang rumahnya. Termasuk orang-orang yang disebutkan hilang gitu tadi. Termasuk orang-orang yang dilaporkan hilang, yang dilaporkan tidak pulang. Setelah keluar dengan Rian, setelah pergi dengan Rian. Woi, dahsyat ya. Jadi ya yang cukup menarik bagi saya ini putusannya adalah putusan mati. Proses terakhir sempat pengajuan gerasi ya, sudah ditolak. Sekarang tinggal amnesti ya, tinggal nunggu jawaban dari presiden apakah disetujui atau tidak. Tapi Rian sudah menjalani hukuman 12 tahun. Sudah menjalani 12 tahun. Menunggu hukuman itu ya. Menunggu putusan apakah dieksekusi atau dapat pengampunan. Kalau dapat pengampunan ya mungkin dia akan menjalani 8 tahun lagi. Hukum Indonesia kan maksimal 20 tahun. Jadi kalau memang diampuni, dijadikan hukuman seumur hidup ya tinggal 8 tahun. Itu aja. Ketika proses penyusunan buku ini ada kendala nggak? Berapa lama Anda menyusun? Saya kebetulan itu pada saat itu ada penugasan dari Diswe sebetulnya. Jadi buku ini adalah rangkuman dari terbitan di Diswe secara bersambung selama 40 hari. Sebenarnya ada itu ya? Ya. Tindak lanjut dari Jadi itu. Sebetulnya buku ini adalah pembuatan buku yang tanpa modal. Ya? Tanpa modal. Karena dibiayai Diswe. Karena dibiayai Diswe, kemudian untuk liputan, untuk laporan bersambung di Diswe selama 40 hari. Kemudian itu kami ingin bukukan, sebetulnya hanya proses editing ringan ya, karena ada menghapus beberapa kata, penyesuaian itu aja sebetulnya. Jadi proses yang agak sulit adalah membuat keluarganya terbuka dan mau menerima dan mau diajak berkunjung ya. Tapi sebelumnya memang keluarganya tidak pernah berkunjung selama penahanan 12 tahun, bagaimana? Loh, mereka rutin. Mereka rutin. Yang tidak rutin adalah dinunuti wartawan. Itu yang tidak rutin. Jadi wawancara dalam perjalanan. Saya sangat memahami bahwa keluarga pelaku begitu
sangat tidak akrab dengan wartawan. Iya. Sangat tidak akrab. Mereka akan jaga jarak sama macam-macam lah. Mereka akan malah defend ketika jenengan pernah di kriminal juga kan, ketika kita datengin rumahnya tersangka kan mesti keluarganya tersangka, istrinya tersangka langsung pasang badan. Dan ini tidak tahu. Ini terang-terangan sudah jelas anaknya divonis bersalah, divonis hukuman mati. Kemudian saya mengajak, ayo Bu, tak terno nang lapas, aku melok engko tak aku nunut wawancara ya, kayak gitulah. Secara psikologi tidak masuk akal sebetulnya. Tak terno kan berarti biaya perjalanan. Iya, itu sudah. Tak terno, ayo engko tak biaya tak tanggung, akomodasi tak tanggung, kok sama nek pengen bikin mau ngasih oleh-oleh sana yang tak belikan, ayo. Ya sebenarnya kan tugas investigatif report dari Diswe itu ya sebenarnya. Iya, sebetulnya. Jadi modal kemudian disusun jadi buku. Kita nunut nampang aja lah. Itu. Kira-kira yang menarik dari semua wawancara ini mungkin ada, yaitu tadi ya, makna hidup itu yang seharusnya yang bagaimana sih supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sampai pembunuhan berseri gitu. Sajane klasik ya nek aku ngomong ya. Kembali ke pendidikan anak ya. Dasar anak ya. Harus diperhatikan cara. Pendidikan dasar anak lah. Utamanya pada usia-usia emas. Ya, betul. Itu membentuk alam bawah sadar mereka sebetulnya, mana yang benar, mana yang enggak benar, itu akan tertanam di alam bawah sadar mereka. Walaupun ini juga bukan kunci juga sih. Tapi ketika wawancara dengan si Rian, apakah dia pernah menyatakan bahwasanya saya ketika kecil pernah melihat ayah ibu, ada statement seperti itu? Kalau Rian enggak. Tapi ada dalam buku yang diterbitkan di PT IKA itu. Jadi buku terbitan PT IKA itu adalah rangkuman dari BAP sekian saksi. Mungkin ada dari pakar psikologi juga mungkin ya. Saksi enggak, ahli. Dia enggak. Jadi buku ini ya hanya materinya adalah rangkuman dari BAP. Jadi rangkuman dari BAP. Aku enggak bawa malah. Jadi dari situ akan terlihat saksi ini menjelaskan apa, saksi ini dari keluarga 11 korban pun ada. Jadi saksi-saksi dari 11 korban itu ada. Kemudian saksi-saksi yang sebelum-sebelumnya yang tidak terlibat dalam kasus ini juga ada termasuk orang yang ngajari Rian ngaji itu juga ada. Jadi Rian memang benar ngaji. Ketika dan dia hafiz sekarang. Oh, hafiz. Sudah hafiz. Jadi ketika Anda wawancara langsung di rutan itu ya, di HRP itu ya, itu dia apa? Hal yang terbaru yang dia omongkan apa? Apakah dia menjalani ya puasa-puasa tadi untuk penebusan dosa atau bagaimana? Pada saat itu sebetulnya saya sudah sejak awal ini 2020 akhir mungkin. Enggak salah. Awal-awal 2020 saya sudah monitor ada. Cuman pada saat itu dia sedang proses penyelesaian kafaratnya pada saat itu. Jadi ada proses ketika dia minta pengajuan amnesti. Salah satu alasan amnesti adalah saya sedang menyelesaikan puasa kafarat. Kemudian saya mencari cara untuk bisa masuk ke lapas Sindur kena pandemi. Ketika pandemi mulai melandai, saya dapat info bahwa dia hafiz. Ya sudah, ini momennya. Momen untuk masuk. Ketemu sama Rian. Jadi apa saja yang di interview, ya diomongkan? saya lebih pada penyesalan dia sih. Pada penyesalan dia, pada rencana-rencana dia. Termasuk dia soal puasa itu. Ya, termasuk bagaimana dia sekarang sedang melakukan membantu konseling, mengedukasi. Dia menyiapkan diri untuk membantu teman-teman yang menurut dia sedang salah jalan untuk kembali ke hijrah. Aku sudah hijrah, Mas. Aku sudah. Oh, gitu ya? Aku mau membantu teman-teman yang masih belum hijrah.
Dia ngomong begitu, dan pada saat itu dia juga sedang janjikan, sedang bikin buku sebetulnya, tapi tidak tahu kondisi kesehatan dia kadang drop. Jadi dia pengen nulis buku tentang hikmah dia hidup lah, tentang hikmah-hikmah yang dia ambil, tentang perjalanan hidup dia, tentang pelajaran untuk orang lain agar tidak salah jalan kayak dia. Oke. Dan saya mohon doanya, ini buku ini rencananya di launching tanggal 22 Februari. 22. Sekarang tanggal 22. Oh, berarti sebentar lagi. Minggu depan kayaknya. Minggu depan, Selasa minggu depan. Jadi, wah, kita dikasih bukunya dong. Boleh. Silakan minum lagi, Cak Arif. Cak Arif, ini sedikit ya. The last time ya. Menurut Anda bagaimana sih jadi seorang wartawan yang ideal? Karena kan sekarang itu wartawan melalui Dewan Pers kan sudah ada uji kompetensi UKW. Apakah penting UKW itu bagi wartawan? Itu perdebatan panjang sebetulnya perdebatan panjang. Harusnya sampean menghadirkan aku sebagai pendiri KJJT untuk materi itu. Jadi kebetulan saya saya itu pendiri komunitas jurnalis Jawa Timur. Saya mengakomodir sekitar 250 wartawan media rintisan. Saya tidak pernah menyebut nama media bodrek, media apa. Bukan seperti itu cara menghargai mereka. Saya menyebutnya adalah media-media rintisan karena kita tidak pernah tahu media kecil ini akan besar. Betul. Saya selalu suka menyebutnya bahwa mereka media-media rintisan yang sedang merintis. Ya. Saya perdebatan panjang. Jadi saya pakai analog begini saja. UKW itu adalah SIM. Ibaratnya SIM yang melengkapi personel. Kemudian verifikasi media itu adalah STNK. Ini kombinasi yang sempurna itu adalah ketika orang yang punya SIM mengendarai sepeda motor yang ada STNK-nya. Ini ideal, posisi ideal. Tapi kalau tidak ideal minimal ada SIM-nya. Atau punya BPK, punya STNK, minimal itu. Tapi analog saya juga akan saya tambahi juga. Kendati kita itu punya SIM dan STNK, naik kendaraan yang ada STNK, ada aturan lain yang harus dipatuhi. Mengenakan helm, taat rambu. Betul, etika juga. Nah, itu taat rambu sama helm itu adalah etika, kode etik jurnalistik, itu harus tetap kita jaga. Jadi saya selalu menganalogkan itu ke teman-teman, termasuk UKW. Apakah kita layak, kita wajib ber-UKW? Menurut saya undang-undang mensyaratkan itu. Terlepas dari benar salah kita tidak berdebat, karena memang UKW sedang digugat di MK. Tapi senyampang menunggu putusan itu kita harus patuh. Kita harus patuh dengan aturan yang berlaku. Itu aja. Ya, oke. Terima kasih Cak Arif. Demikian tadi guys, ngobrol kita tipis-tipis dengan Cak Nur Arif Prasetyo. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan. Salam sehat.